Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Aliana Holis dengan NIM 223100011 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Tariana NM. Analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu proses untuk mengetahui berapa potensi pasar yang ada sehingga perusahaan dapat menentukan berapa perangsang pasar yang akan diraih. Analisis pasar menjadi penting terutama pada bisnis planning, rencana pemasaran produk, promosi, hingga perluasan bisnis. Dalam persaingannya dengan kompetitor, perusahaan akan menilai analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang untuk pertumbuhan, dan model bisnisnya guna menetapkan brand positioning dan pengambilan keputusan untuk memasuki pasar. Berikut pentingnya analisis pasar adalah: yang pertama, pemeriksaan struktur pasar produk termasuk penentuan item yang dapat diusulkan untuk memenuhi tuntutan fundamental dan analisis daya beli konsumen untuk menentukan harga produk tersebut. Kedua, batasan pasar yang relevan, khususnya batas-batas kompetitor yang paling relevan, misalnya merek atau perusahaan yang memproduksi untuk pangsa pasar yang sama. 3. Menganalisis siapa, mengapa, dan bagaimana konsumen membeli jenis produk yang dijual di pasar sebagai sebagian dari analisis permintaan industri. 4. Analisis permintaan merek, yaitu untuk memahami bagaimana pembeli memilih untuk merek dibanding yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu identifikasi prospek industri dan potensi pasar berdasarkan riset bisnis. Berikut adalah tujuan dan manfaat analisis pasar. Yang pertama, menjaring pelanggan. Dengan melakukan analisis pasar yang tepat, kita dapat lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan karena barang yang akan kita jual sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengamati kompetitor. Saat kita meluncurkan produk, mungkin sudah ada pesaing yang meluncurkan bisnis yang sama sebelum kita. Melalui analisis pasar ini, kita dapat menentukan kekurangan dan kekuatan kompetitor sehingga kita dapat mengungguli mereka. 3. Memanfaatkan peluang. Keempat, meminimalisir resiko. Setiap bisnis memiliki resikonya sendiri. Dalam analisis pasar, kita dapat mengurangi resiko produk dan kegagalan bisnis. Ada beberapa langkah yang harus kita ketahui sebelum melakukan analisis pasar agar hasilnya maksimal, yaitu: pertama, menentukan pasar yang relevan. Dalam melakukan analisis pasar, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami pasarnya terlebih dahulu. Kedua, menganalisa permintaan primer. Ketiga, menganalisa permintaan selektif. Dalam hal ini, kita harus bisa melakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek, apa yang menjadi dasarnya. Keempat, analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Jika semua data yang sudah terkumpul, kita hanya perlu mengelompokkan konsumen kepada segmen yang sesuai agar produk yang kita miliki tidak salah sasaran. Kelima, menganalisa persaingan. Kita bisa membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang kita miliki agar nantinya produk kita tidak kalah bersaing saat berada di pasaran. Keenam, analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Jika semua sudah kita lakukan, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang kita miliki.